Kamera Lanjut. roll. Yuk. Oke bang, melihat Kurang bukti ya. Kalau pembuktian kan menurut pasal 184, saksi ditambah dengan surat, ditambah dengan ahli. Surat itu bisa visum et repertum kan begitu, bisa juga keterangan terdakwa itu tertulis kan, itu kan itu termasuk surat juga ya. Nah, kalau dikatakan kurang bukti, saya kurang tahu nih, apakah buktinya katakanlah subjeknya kurang menohok, atau misalnya ada saksinya tapi tidak menjelaskan apa perbuatan daripada Peggy Setiawan. Nah, ini perlu pembelajaran yang bagaimana nih maksud saudara nih, kurang bukti yang kurang menohok kah, atau buktinya yang kurang tajam gitu loh. bang, tapi emang Biasa itu kalau misalnya bisa sampai 2-3 kali, bahkan Dokter Ike Parida klien saya 4 kali dikembalikan, masih juga ngotot Polda Metro Jayanya, padahal sudah 4 kali dikembalikan. Malah saya temukan di salah satu Polda di Bangka ya, Bangka Belitung ya, 11 kali dikembalikan. Jadi dalam tanda petik bisa juga karena bermain ini, terlapor dengan penuntut umum, bisa juga karena keadaan daripada apa itu memang buktinya kurang gitu. bang melihat Ibtu Rudiana ya. iya bang. Kalau Ibtu Rudiana, kalau saya tidak mau menyoroti itu, pertama kan anaknya kan Eki Betul. meninggal. Saya lebih tepat memandang dia korban. Yang kedua, dia anggota Polri. Tentulah dia sebagai anggota Polri tidak pantas kalau misalnya dia banyak cuap-cuap. Jadi lebih bagus hanya memberikan keterangan kepada orang tertentu, misalnya kepada Propam, kepada penyidik dan sebagainya. Tapi kan banyak juga masyarakat, wah kok dia nggak ngomong, kok nggak wah gitu loh. Tapi kalau orang tua daripada klien saya, siapa namanya itu, klien saya lagi, siapa namanya, Vina, tidak banyak komentar. Itu wajar kalau dimintai keterangan kepada orang tua laki-laki daripada Vina, karena memang selain dia korban, dia tidak berpangkat militer ataupun polisi, sehingga tidak ada etika bagi beliau untuk menjaga kerahasiaan kalau berbicara gitu. Bisa dimaklumi kalau misalnya Anda sebagai orang tua daripada korban, dalam hal ini Eki maupun Pina, apakah saudara diam saja atau berusaha mencari tahu gitu loh. Nah, kalau saudara ingin mencari tahu, itu menurut saya justru wajar, karena menyangkut anak saudara yang paling saudara kasihi. Jadi apalagi kalau dia ikut serta melakukan penyelidikan, tapi bukan penyidik utama ya. Kalau penyidik utama tetap dari kriminal umum, tetapi mungkin karena dia orang tua korban, dia mungkin ada keingintahuan seperti apa gitu loh. Sependapat dengan itu, bahwa banyak orang berdoa biar biar doa itu menjawab apa sebenarnya yang terjadi. Betul enggak Peggy Setiawan ini pelaku? Itu dulu. Betul enggak sangkaan polisi itu dia pelaku? Kalau tidak betul, harus dibebaskan. Tetapi sangat disayangkan juga, 8 tahun polisi
tidak bisa menangkap, ternyata dia hanya sebagai kuli bangunan ya. Sepertinya kita agak kecewa juga. Kok 8 tahun nggak bisa ditangkap, ternyata cuma kuli bangunan gitu loh. Tetapi karena polisi mengatakan ditemukan 3 nama atau 3 identitas, demikian juga orang tuanya 2 nama atau 2 identitas, dan ditemukan katanya 3 atau 2 itu STNK motor ya. Yang STNK motor itu adalah STNK motor 2016 yang dahulu hilang katanya. STNK motornya sama Peggy Setiawan ya, dan tidak ada motornya. Kemudian diselidiki juga mulai daripada ijazah SD, SMP, SMA, kemudian sidik jari. Nah, kita pikirkan sidik jari kan tidak mungkin sama. Sebegitu banyaknya manusia, katakanlah 300 juta penduduk Indonesia, tidak ada yang sidik jarinya sama. Jadi kalau kata polisi sudah sedemikian identiknya, tapi kemudian hanya kuli bangunan, ya polisi lah yang paling bisa menjelaskan itu. Bang, melihat juga keluarga terpidana melaporkan RT Pasren ke Mabes Polri dan ditemani juga oleh Dedi Mulyadi berkata enggak. Kalau misalnya Pak RT dilaporkan, itu juga masuk akal. Karena keterangan Pak RT ini berbeda dengan keterangan orang lain yang nginap di rumahnya. Apa Pak RT benar atau Pak RT yang bermasalah? Kalau Pak RT benar dengan keterangannya, berarti keterangan yang lain yang salah. Tetapi perlu dikutip, 8 orang terpidana juga itu sebagai saksi. Ketika 8 orang itu menjalani katakanlah misalnya terpidana atau terdakwa, kan 7 orang lagi kan jadi saksi. Demikian seterusnya. Apa yang mereka saksikan? Kan tidak mungkin, katakanlah katakanlah misalnya dipukuli oleh polisi misalnya, disetrum atau diapain. Kan tidak mungkin dipukuli jaksa, dipukuli hakim, dipukuli pengacaranya. Tidak mukuli juga oleh hakim banding, pengacara maupun penuntut umum. Tidak dipukuli juga oleh hakim Mahkamah Agung, pengacara dan penuntut umum. Gitu loh. Jadi itu kan hanya mungkin dilakukan oleh polisi kalaupun mereka misalnya dipukuli. Jadi ini sangat tragis misalnya kalau dikatakan dipukuli. Gitu loh pemahaman saya ya. Karena kalau hanya dipukuli ini, kalau hanya dipukuli, saya bilang hanya dipukuli karena di seluruh penjara Indonesia itu narapidana itu memang dipukuli. Makanya selalu memesan kamar. Pesan kamar dong, 1 orang VIP gitu loh. Nah, kalau itu kamarnya VIP, itu sudah dijaga oleh polisi. Tapi kalau tidak dipesan kamarnya, ya siap-siap dipukuli. Kasus apa? Kan itu pertanyaannya kan? Ah, ini kan pembunuhan dan pemerkosaan, yaitu sudah pasti babak belur. Tapi kalau misalnya datang ke Cipinang misalnya, dia pakai baju batik misalnya ya, pakai kemeja atau pakai jas misalnya, itu udah pakai di awal itu dari mulai pintu sampai ke ruangan. Tapi kalau tidak pakai seperti itu, rata-rata itu pulang dari pengadilan ketika menjalani sidang itu baris berbaris itu berapa puluh orang, katakanlah 20 orang, 30 orang. 30 orang itu, mohon maaf nih yang perempuan ya, dibuka itu celananya. Kemudian disetel musik.
Katakanlah misalnya musiknya, aku tak mau katanya. Maka semua itu joget-joget begini, aku tak mau kalau aku di madu. Itu semua tuh. Lalu saya bilang, untuk apa itu bang? Saya tanya gitu. Takut ini bang, bawa narkoba, takut kejepit katanya. Coba bayangkan itu, giring-giringnya itu, kalau saya sebut itu giring-giring ya. Gini-gini semua melambai-lambai gitu loh. Saya bikin ngerinya, itu di Cipinang. Tapi kalau klienmu atau saudaramu misalnya beruang, itu pakai batik ke dalam, pakai jas, itu langsung di pintu, silakan om, gitu. Belum lagi kalau urusan TV Korea, itu ruangannya khusus. Satu orang itu narapidana 5 laptop, 5 apa namanya iPhone. Ada laptopnya. Contohnya siapa yang namanya mantan menteri itu ya? SCL. Mantan menteri, ada laptopnya, ada iPhone-nya, ada handphonenya, 5 itu sekaligus. Jadi sehingga ketika saya datang ke sana, saya pengacara disuruh harus menaruh di ruang penyimpanan handphone saya. Saya langsung marah. Ini nih, sini, tangkap, saya bilang gitu. Ditangkap 3 karung, dikumpul semua. Habis itu datang kepalanya waktu itu. Besok kalau mau ke sini lewat saya aja bang, katanya gitu. Itu. Jadi bukan rahasia umum, itu sudah hal yang umum gitu loh. Ya, silakan yang lain. Bang, terakhir Kalau Peggy asal Cianjur, kita begini dulu ya. Nama ini kan nama yang biasa dipakai di kalangan orang Jawa khususnya ya. Bisa mungkin saya sebutlah 50 sampai 100-an kali orang bernama Peggy Setiawan. Tapi apakah Peggy ini yang dimaksudkan? Kan begitu. Tentu tidak. Tapi yang dimaksudkan oleh polisi itu, Peggy ini, tentu sudah dikantongi nama-namanya. Namanya siapa aja. Ada 3 orang lagi katanya kan. Nah. Kemudian ada sidik jarinya tentu. Tentu punya nama orang tuanya, ayah ibunya. Terus alamatnya, RT RW-nya, nomornya, jalan apa kan begitu. Kemudian pekerjaannya dan seterusnya. Sampai alamat pendidikannya, SD, SMP, sidik jarinya. Sehingga orang itu walaupun pelarian, diduga dia akan menghubungi siapa biasanya. Katakanlah dia merubah muka misalnya. Tapi kan kebiasaannya tidak berubah. Akan menghubungi, kalau misalnya dekatnya dengan Mas ini misalnya, akan menghubungi Mas ini setiap hari gitu loh. Katakan 3 minggu ini dia tidak akan lari seperti itu. Tapi kan pertanyaannya begini, katanya polisi kan ada 3 DPO. Harusnya mereka sudah mengetahui siapa orang tuanya. Setuju nggak kalian? ya betul. Apa pendidikannya, di mana alamatnya, itu sudah harus didata semua. Nah, kemudian sudah menjadi DPO di atas kertas. Lalu katanya kemarin itu, setelah ketangkap nih Peggy Setiawan, 2 orang itu hanya fiktif. Kok polisi bisa berkata begitu? Saya tidak setuju. Kalau 3 DPO harus tertangkap 3. Itu loh. Itu kalau saya. Tetapi apakah DPO ini yang dimaksud ini Peggy Setiawan? Itu tugas polisi membuktikan. Dan tugas jaksa. Jadi polisi dan jaksa atas nama negara
wajib membuktikan apakah pelaku ini yang dimaksud DPO itu atau bukan gitu loh. Oke. Oke.